Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah menginjak pada pertemuan berikutnya yang akan nanti kita bahas adalah ontologi ilmu komunikasi. Jadi di sini adalah bukan ontologi ilmu yang lainnya, tetapi adalah hanya tertuju pada ilmu komunikasi. Nah, mungkin teman-teman sudah hafal bahwa ontologi itu adalah berkaitan dengan soal segala sesuatu yang ada, kan gitu ya. Segala sesuatu yang memiliki makna, kan gitu ya. Secara filsafat itu adalah segala sesuatu yang menyangkut ada, kan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita ingin mempermudah, sebetulnya segala sesuatu yang ada, segala sesuatu asal-usul, gitulah, dalam suatu ilmu, gitu, itu adalah tertujunya adalah sebetulnya pada sebuah sejarah, gitu ya, sejarah. Jadi sebetulnya ontologi itu, menurut saya, mudahnya itu adalah kita belajar sesuatu yang ada dalam ilmu komunikasi atau asal-usul, maka kita arahkan kepada sesuatu yang ada atau sejarah ilmu komunikasi ya. Oke, tetapi di sini sejarah bukan kita lihat dari tahun atau ditemukannya, tidak, itu adalah sejarahnya ketika kita belajar di pengantar ilmu komunikasi. Tetapi segala sesuatu yang ada di dalam ilmu komunikasi ini apa aja nih itu ya itu. Nah, kemarin kan nih kita sudah membahas tentang eh, apa namanya prinsip ya, prinsip komunikasi misalnya kemarin kita sudah bahas beberapa hal tentang prinsip-prinsip komunikasi itu ya. Oke, sekarang kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, jadi dalam ontologi ini kita akan melihat tiga hal. Yang pertama adalah definisi komunikasi, ya. Lalu yang kedua bentuk komunikasi, dan yang ketiga adalah keterkaitannya dengan filsafat, ya. Sehingga membentuk sebuah ilmu filsafat komunikasi. Sekali lagi, dalam pertemuan ontologi ini, saya membahas tiga hal. Yang pertama, definisi komunikasi, lalu bentuk komunikasi, dan bagaimana keterkaitan antara filsafat dengan ilmu komunikasi, sehingga menimbulkan sebuah ilmu yang disebut filsafat komunikasi. Baik, kita mulai dengan definisi komunikasi. Nah, kalau misalnya teman-teman ketika belajar di pengantar komunikasi, ditanya apa yang Anda ketahui tentang komunikasi, pasti jawabannya yang lebih banyak itu adalah eh, menggunakan paradigma Laswell kan, who say what in channel to whom what effect kan begitu ya. Eh, apa itu? Misalnya komunikator, pesan, komunikan, dan efek. Who say what? Who itu adalah menunjuk kepada siapa komunikatornya. Say what mengatakan apa itu berarti berkaitan dengan pesan. To whom itu berarti kepada siapa? Berarti kepada komunikan. With what effect dengan efek apa? Nah, di situ berarti komponen komunikasi yang teman-teman tahu untuk mendefinisikan komunikasi itu adalah salah satunya adalah dengan menjawab pertanyaan dari paradigma Laswell. Itu ketika belajar di pengantar ilmu komunikasi. Tetapi di dalam filsafat ternyata tidak sederhana. Tidak hanya komunikator, pesan, komunikan, atau efek saja yang terlibat. Nah, tetapi ada unsur-unsur atau ada komponen lainnya. Nah, misalnya ada media, ada feedback, ada hambatan, nah ada proses, kan gitu ya. Nah, semua ini, komponen-komponen ini harus ada ketika kita mendefinisikan komunikasi dalam bentuk apapun, gitu ya.
Nah, komponen media harus ada, feedback harus ada, hambatan harus ada, komunikator harus ada, pesan harus ada, komunikan harus ada, efek harus ada, dan ada proses. Nah, nanti kita akan lihat bentuk-bentuk komunikasi, kita lihat apakah betul semuanya ada media, feedback, hambatan, kemudian proses, komunikator, pesan, efek, dan feedback ini atau efek ya, baik ini apakah ada dalam setiap bentuk komunikasi? Nanti kita coba lihatlah, coba kita lihat di slide berikutnya. Ya, baik, sekarang kita menginjak kepada bahasan yang kedua, yaitu bentuk komunikasi, kan gitu ya. Nah, di bentuk komunikasi ini, pada umumnya, di dalam ilmu komunikasi ini ada tiga, ada empat ya. Ada personal, ada kelompok, ada organisasi, ada massa, kan gitu ya. Nah, di personal itu dibagi ke dalam beberapa kelompok lagi, minimal ada dua, ada komunikasi personal. Yang kedua adalah ada komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi personal itu adalah proses penyampaian komunikasi dari komunikan kepada komunikator, satu orang komunikatornya, ada feedback, ada efek, gitu ya, ada hambatan, dan ada proses di situ ya. Itu komunikasi personal. Nah, kemudian kalau komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi dalam kelompok, gitu ya. Tetap ada unsur komunikator, ada pesan, ada komunikan, ada efek, ada feedback, ada hambatan, ada proses, kan gitu ya. Ada media tentu saja kan. Nah, di organisasi pun juga sama begitu. Terjadi di dalam organisasi atau antar organisasi yang ada komunikator, komunikan, pesan, media, komunikan, hambatan, gitu ya, ada efek, dan yang terakhir ada proses, kan gitu ya. Apalagi di dalam bentuk komunikasi massa, gitu ya, komunikasi massa. Nah, di komunikasi massa itu sudah pasti ada proses, ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada komunikan, ada media, ada feedback, ada efek. Nah, ini semua di komunikasi personal, masuk komunikasi kelompok, organisasi, dan massa, semua komponen-komponen komunikasi yang lengkap tadi, komunikator, pesan, komunikan, media, efek, feedback, lalu proses. Nah, ada 7 semua. Kalau kita misalnya mau membuktikan di dalam komunikasi personal, bagaimana nih prosesnya? Lalu bagaimana nih medianya apa? Nah, gitu ya. Nah, yang sering membingungkan atau kadang-kadang kita susah melihatnya itu di media kan gitu ya, atau di proses. Nah, misalnya di dalam komunikasi personal sudah ada jelas terlihat prosesnya, apalagi di kelompok, apalagi di organisasi, apalagi di media massa. Contoh di media massa, ketika teman-teman menjadi seorang humas, lalu eh, apa di ini dipublikasikan oleh televisi misalnya, kan gitu ya. Nah, itu sudah terlihat prosesnya dari mulai teman-teman persiapan kan gitu ya, sampai nanti akhirnya menjadi sebuah berita untuk masyarakat. Apalagi kalau misalnya teman-teman menjadi wartawan. Nah, wartawan ketika mau mewawancarai seorang narasumber, berarti di situ ada prosesnya juga kan dia, ada persiapannya juga, ada medianya juga di situ. Cuma yang menjadi persoalan adalah di komunikasi personal, khususnya di komunikasi intrapersonal. Nah, di intrapersonal itu kan berarti komunikasi yang terjadi pada diri kita sendiri kan.
Nah, prosesnya bagaimana? Nah, itu kan. Apa medianya yang digunakan? Kalau di personal masih bisa kelihatan kita menggunakan medianya apa? Telepon, surat, kan gitu ya. Misalnya bisa itu bisa dijadikan alat komunikasi dalam komunikasi personal. Tapi di dalam interpersonal, mana nih medianya? Lalu mana juga apa namanya prosesnya? Sementara ketika kita mendefinisikan komunikasi personal, kelompok dan organisasi termasuk dalam mendefinisikan komunikasi interpersonal itu adalah harus ada ketujuh unsur itu. Nah, kan? Pertama, komunikator. Kedua, pesan. Ketiga, komunikan. Keempat, media. Kelima, feedback. Keenam, efek. Ketujuh, misalnya ya, proses kan gitu ya. Nah, itu adalah harus ada adanya. Nah, persoalannya, coba tunjukkan di mana eh, apa namanya proses yang terjadi atau media dan media yang ada atau digunakan dalam komunikasi intrapersonal kan gitu ya. Oke, silakan ya nanti jawab kita diskusi. Ya, kita lanjut dulu ya ke slide berikutnya. Baik, kita menginjak kepada bahasan yang ketiga. Tadi yang pertama adalah definisi, lalu kita bentuk, dan yang ketiga adalah bahasan tentang filsafat komunikasinya sendiri. Ya, filsafat komunikasi itu adalah seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa filsafat adalah sebagai akar dari ilmu komunikasi. Nah, di dalam filsafat komunikasi ini yang berkaitan dengan ontologi itu akan terbahas dalam dua subkategori. Yang pertama adalah komponen pikir dalam filsafat komunikasi dan yang ketiga adalah sumber ilmu komunikasi ya. Situ nanti akan saya bahas. Baik, nanti kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita mulai dengan ontologi yang berkaitan tadi ya, filsafat sebagai akar ilmu. Nah, nanti kita bisa lihat nih dari gambar ini. Gambar filsafat ada dua kajian, aspek kajian, ada komponen pikir gitu ya. Nah, di aspek kajian di situ ontologi gitu apa namanya menjadi bagian dari aspek kajian ada apa dengan posisinya sama dengan epistemologi, aksiologi kan gitu ya di sini. Dalam komponen pikir ada etika, logika dan estetika. Semua ini semua berkaitan atau mengacu kepada etos, patos, logos. Ini etos, patos, logos ini kalau teman-teman masih ingat, ini adalah apa tiga hal yang dipopulerkan oleh Aristoteles ketika dia melakukan penelitian dalam bidang apa coba gitu retorika ya sehingga Aristoteles melahirkan tiga komponen penting di dalam retorika. Nah, inilah cikal bakal dari komunikasi etos, patos, dan logos dilihat dari ontologi tadi ya. Nah, ini semua ini tentu saja berkaitan dengan apa yang akan disampaikan kepada komunikan kan? Ya, kan kepada komunikan. Tadi makanya di situ objek ada sebagai objek di sini. Ada objek yang nyata dan ada objek yang tidak terlihat atau hanya sebagai ini apa namanya? Sebagai potensi misalnya ya. Ya, gitu ya. Jadi keterkaitan antara filsafat sebagai akar komunikasi, sekali lagi ada dua aspek kajian, ada dua aspek kajian, yaitu maksud saya adalah di filsafat ini, gitu ya, filsafat sebagai akar komunikasi, kita dibagi ke dalam dua aspek kajian ini, dalam dua komponen ya.
aspek kajian, dan komponen pikir. Nah, begitu ya. Bagi dua hal, ada aspek kajian, ada komponen pikir. Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu adalah berkaitan dengan aspek kajian. Sedangkan komponen pikir, etika, logika, dan estetika. Kaitannya apa di sini? Ada apa? Semua ini bergabung, gitu ya, membangun suatu hal yang berkaitan dengan etos bagus. Ya. Oke, itu sudah saya jelaskan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, tadi di dalam filsafat sebagai akar ilmu komunikasi sudah terbahaskan ada aspek kajian yaitu ontologi, kemudian ada yang disebut dengan epistemologi dan aksiologi, kan begitu ya. Nah, dalam komponen pikir, nah itu juga tadi sudah disampaikan, etika, logika, dan estetika. Lalu kaitannya dengan komponen-komponen komunikasi yang selama ini kita pahami, dari mulai ada komunikator, pesan, komunikan, media, dan efek, kan gitu ya, proses, nah, gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat nih. Nah, etika, logika, dan estetika itu semua tertuju untuk sebuah pesan, gitu ya, yang akan disampaikan kepada sini encode. Encode itu adalah proses penyandian. Nah, proses penyandian itu biasanya berasal dari siapa nih? Komunikator atau komunikan? Komunikan, ya, komunikan. Proses penyandian, kan gitu ya. Penyandian itu adalah semua rangsangan dimasuk ke dalam otak seseorang, lalu diproses penyandian, kan gitu ya. Nah, lalu di situ ada partisipan, ya itu bisa siapa saja gitu. Kemudian dia juga nanti apa namanya terjadilah sebuah proses hubungan komunikasi gitu ya. Dan nanti disampaikan misalnya partisipan antara encode dan decode. Encode adalah proses penyandian, sedangkan decode adalah proses penyandian balik gitu ya. Nah, dari situ akan menimbulkan efek. Nah, efek inilah nanti akan diterima oleh decode. Decode tadi siapa? Tadi proses penyandian. Lalu terjadi di sini ada partisipan, partisipan bisa encode dan decode, bisa komunikator dan komunikan, kan gitu ya. Nah, di situ nanti disampaikan kepada encode, yaitu proses penyandian balik. Lalu balik lagi pesan begitu prosesnya gitu ya. Nah, sehingga komponen pikir dalam filsafat komunikasi ini adalah yang nanti akhirnya bisa memberikan sebuah tanda bahwa ontologi ilmu komunikasi itu adalah bagaimana ilmu komunikasi itu ada, bagaimana itu komunikasi diperoleh, kan begitu ya. Nah, disitulah bisa kita lihat tentang ontologi ilmu komunikasi. Baik, kita sudah menginjak kepada bahasan terakhir mengenai ontologi ini, yaitu sumber dari ilmu komunikasi ya. Karena ilmu komunikasi sudah saya bahas di minggu sebelumnya mempunyai prinsip eklektif, yaitu datang dan berasal dari mana-mana, maka komunikasi menjadi ilmu yang terbuka bagi siapapun. Karena itulah yang menjadi sumber komunikasi, ilmu komunikasi itu adalah sosiologi, antropologi, psikologi, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang penting ada 7 ya, tambah misalnya filsafat itu sendiri. Ya. Oke, lanjut. Ya, demikian tadi kuliah kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, gitu ya. Sehingga kita nanti bisa lebih terbuka lagi, kita bisa mengeksplor semua ilmu, kan gitu ya, termasuk nanti di filsafat ilmu komunikasi ini. Silakan teman-teman eksplor sendiri, kan gitu ya, dengan eh, narasumber-narasumber atau bahan-bahan yang kekinian tentu saja ya. Yes, pertemuan kita kali ini kita akhiri.
dengan ucapan "Ndallah" ya. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi.